Ya, mari kita masuk di dalam pembahasan yang lebih spesifik lagi tentang praeksistensi Yesus Kristus berkaitan dengan pencetus awal dari gagasan praeksistensi Yesus. Secara khusus yaitu dari seorang Justinus Martir tahun 100 sampai 165 Masehi, yaitu seorang teolog pionir dalam pemikiran preeksistensi di dalam teologi Kristen. Salah satu teolog Kristen paling awal yang membahas preeksistensi Yesus secara eksplisit adalah Justinus Martir, yaitu seorang filsuf yang beralih ke kekristenan dan menjadi apologet Kristen terkemuka pada abad kedua. Justinus Martir yang hidup tahun 100 sampai 165 Masehi itu adalah seorang apologet Kristen awal yang memainkan peran penting dalam merumuskan pemahaman teologis tentang Yesus Kristus, khususnya dalam kaitannya dengan konsep logos dan praeksistensinya. Dalam tulisannya, terutama Dialog dengan Tripo dan Apologi Pertama, Justinus mengembangkan argumentasi teologi mengenai keberadaan atau bagaimana Yesus sebagai firman Allah telah ada sebelum inkarnasinya sebagai manusia. Dalam karyanya Dialog dengan Tripo, Justinus mengidentifikasikan Yesus sebagai Logos atau Hologos, Allah yang telah ada sebelum dunia dijadikan. Ia menulis, firman Allah yang kekal, yang bersama Bapa sebelum segala sesuatu diciptakan, turun ke dunia untuk menjadi manusia. Justinus menghubungkan ajaran ini dengan konsep memra dalam Yudaisme yang merujuk pada firman Allah yang bersifat ilahi. Karena itu kita perlu sebenarnya untuk membahas hubungan antara preeksistensi dan memra Yahweh. Justinus Martir menggunakan konsep memra dalam Yudaisme untuk mendukung doktrin Kristen tentang logos dan praeksistensi Yesus. Ia menunjukkan bahwa memra Yahweh, seperti yang ditemukan dalam Targum, memiliki peran yang mirip dengan Yesus sebagai firman Allah dalam Injil Yohanes. Dengan demikian, ia berusaha meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus Kristus adalah memra yang telah hadir sejak awal dan kini telah menjadi manusia dalam inkarnasinya. Dalam pengembangan teologinya, Justinus Martir menghubungkan ajaran tentang logos, firman Allah, dengan konsep memra dalam Yudaisme. Konsep memra itu berasal dari tradisi Targum, terjemahan dari tafsir Aram atas kitab suci Ibrani, di mana istilah ini digunakan untuk menggantikan atau merujuk pada kehadiran Allah dalam dunia ini. Nah, apa itu memra dalam Yudaisme? Memra adalah istilah dalam bahasa Aram yang berarti firman. Dalam Targumim, terjemahan Aram dari Alkitab Ibrani, memra itu digunakan sebagai pengganti langsung dari nama Allah, yaitu Yehweh, dalam ayat-ayat tertentu, terutama saat Allah berinteraksi dengan dunia atau dengan umat pilihan Allah. Nah, memra digunakan untuk menggambarkan tindakan Allah dalam penciptaan, wahyu, dan penyelamatan, seringkali dengan nuansa pribadi dan juga yang ilahi. Nah, contoh penggunaan dalam Targum Onkelos, terjemahan Aram resmi dari Taurat. Misalnya kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 27. Dan memra Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya.
Keluaran 3 ayat 12, dan Memra Tuhan berbicara kepada Musa dalam semak yang menyala. Jadi, dengan kata lain, Memra itu berfungsi sebagai perantara antara Allah yang transenden dengan dunia yang diciptakan. Nah, hubungan Memra dengan Logos dalam ajaran Justinus Martir. Justinus Martir dalam apologetika Kristennya memahami bahwa banyak konsep dalam filsafat Yunani dan Yudaisme dapat digunakan untuk menjelaskan keilahian Yesus Kristus. Dalam hal ini, Memra dalam Yudaisme itu memiliki kesamaan dengan konsep Logos yang dalam filsafat Helenistik dan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1-14. Sehingga ia menggunakannya untuk menjelaskan bagaimana Yesus adalah firman Allah yang kekal itu. Sekarang mari kita lihat kesamaan antara Memra dan Logos sebagai firman ilahi. Jadi kesamaan Memra dan Logos yang pertama itu adalah sebagai firman ilahi. Memra dalam Yudaisme dianggap sebagai cara Allah berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia. Dan Logos dalam ajaran Justinus dan Yohanes adalah pribadi ilahi yang berada di sisi Allah sejak awal dan bertindak dalam penciptaan serta penyelamatan. Ya, inilah kesamaan Memra dan Logos sebagai firman ilahi. Lalu kesamaan yang kedua antara Memra dan Logos adalah sebagai perantara Allah dengan dunia. Dalam Targum, Memra digunakan untuk menunjukkan tindakan Allah menciptakan dan menebus. Justinus menyatakan bahwa Yesus sebagai Logos adalah perantara yang menghubungkan Allah dengan ciptaan dan manusia. Kemudian kesamaan yang ketiga antara Memra dan Logos, yaitu sebagai pribadi yang menampakkan diri kepada para patriark dalam Perjanjian Lama. Justinus menginterpretasikan teofani atau penampakan Allah dalam Perjanjian Lama sebagai manifestasi dari Logos, Yesus dalam praeksistensinya. Nah, dalam tradisi Yudaisme, Memra juga sering digambarkan sebagai pribadi ilahi yang muncul dalam interaksinya dengan manusia, seperti dalam kisah semak yang menyala dan pertemuan dengan Abraham. Nah, inilah kesamaan yang ketiga dari Memra dan juga Logos, yaitu sama-sama menyatakan bahwa Memra dan Logos adalah pribadi yang menampakkan diri kepada para patriark dalam Perjanjian Lama. Dan sekarang kita masuk dalam konsekuensi teologis hubungan antara Memra dan Logos. Justinus menggunakan konsep Memra untuk menunjukkan kepada orang Yahudi bahwa Yesus bukan hanya Mesias manusiawi, tetapi juga firman Allah yang kekal yang telah berinteraksi dengan umat Israel sejak Perjanjian Lama. Ia menegaskan bahwa kepercayaan Kristen tentang Yesus sebagai Logos tidak bertentangan dengan ajaran monoteisme Ibrani. Karena dalam tradisi Yudaisme terdapat gagasan tentang Memra sebagai manifestasi Allah. Hal ini membantu Justinus dalam apologetika terhadap orang Yahudi karena ia dapat menunjukkan bahwa konsep Logos bukanlah ide asing atau politeistik, tetapi memiliki akar dalam pemahaman Yahudi sendiri tentang Allah yang tunggal atau Allah yang esa. Kemudian argumentasi praeksistensi Justinus Martir berkaitan dengan pernyataan yang di atas tadi. Yang pertama adalah Yesus sebagai Logos ilahi. Justinus Martir mengadopsi konsep Yunani tentang Logos
yang dalam filsafat Yunani, terutama Stoikisme dan Platonisme, mengacu pada prinsip rasional yang mengatur alam semesta. Ia mengidentifikasi Yesus Kristus sebagai Logos yang telah ada bersama dengan Allah sejak kekekalan, dan melaluinya Allah menciptakan dunia ini. Dalam apologi pertama, Justinus menyatakan bahwa Logos adalah putra Allah yang benar, yang ada sebelum segala sesuatu dan yang pada waktu yang telah ditentukan mengambil rupa manusia di dalam inkarnasinya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Kristus dalam Perjanjian Lama. Justinus berargumen bahwa Kristus sebagai Logos telah berperan aktif dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam berbagai teofani atau penampakan Allah. Dalam dialog dengan Trypho, ia menyebut bahwa pribadi yang menampakkan diri kepada Abraham, Musa, dan tokoh-tokoh lain di dalam Perjanjian Lama bukanlah Allah Bapa sendiri, melainkan Logos, yakni Kristus dalam keberadaan prainkarnasinya. Ia, Justinus Martir, menafsirkan bahwa malaikat Tuhan yang berbicara dengan Musa di semak yang terbakar dalam Keluaran 3 ayat 2-6 adalah Kristus sendiri dalam bentuk prainkarnasinya. Nah, kemudian yang ketiga, prainkarnasi Yesus Kristus dalam relasinya dengan Allah Bapa. Justinus membedakan antara Allah Bapa dan Logos, tetapi tetap menegaskan kesatuan mereka. Dalam apologi pertama, Justinus menggambarkan Yesus sebagai Allah kedua yang berasal dari Allah Bapa, tetapi tidak terpisah dalam hakikatnya. Ia menggunakan analogi api. Sama seperti nyala api dapat diambil dari sumbernya tanpa mengurangi intensitas api utama. Demikian pula Logos berasal dari Bapa tanpa merusak keesaan Allah Bapa itu sendiri. Kemudian yang keempat, Justinus berapologet berkaitan dengan praeksistensi, berkenaan dengan Yesus sebagai hikmat ilahi yang kekal. Justinus juga menghubungkan Yesus dengan konsep hokmah dalam Perjanjian Lama atau hikmat di dalam Perjanjian Lama, sebagaimana yang terdapat di dalam Amsal 8 ayat 22-31. Dalam pemahamannya, Kristus adalah hikmat Allah yang kekal, yang telah bersama dengan Bapa sebelum penciptaan dunia. Ia mirip dengan konsep yang dikembangkan dalam Yohanes 1 ayat 1-3, di mana Logos digambarkan sebagai yang ada sejak semula bersama Allah dan adalah Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Justinus Martir dalam konsep praeksistensinya menyatakan Yesus Kristus adalah Logos, Allah yang praeksisten, yang telah ada sejak kekekalan bersama dengan Bapa. Sebagai Logos, Yesus Kristus terlibat dalam penciptaan dan merupakan perantara antara Allah dan dunia ini. Yang ketiga, Yesus Kristus menampakkan diri dalam Perjanjian Lama dalam berbagai bentuk teofani. Dan Yesus Kristus bukanlah makhluk ciptaan, tetapi keluar dari Allah sebagai manifestasi firman-Nya yang kekal. Inkarnasi Yesus merupakan perwujudan dari Logos dalam bentuk manusia untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Nah, argumentasi Justinus Martir ini menjadi salah satu dasar bagi perkembangan teologi Kristen tentang praeksistensi Kristus dan akhirnya berkontribusi pada perkembangan doktrin Tritunggal atau Trinitas di kemudian hari.